Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anakku serta teman-teman semuanya, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan dalam proses belajarnya. Baik anak-anak, kembali lagi dalam pembelajaran informatika. Dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang konsep computational thinking, algoritma dan pemrograman dasar. Namun sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita awali pembelajaran ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam pembelajaran kali ini, tujuan pembelajarannya yaitu kita menerapkan konsep computational thinking atau berpikir komputasional, mampu menjelaskan konsep logika dan algoritma pemrograman dasar. Dan dalam pencapaian pembelajaran kali ini, kita harus mampu menerapkan konsep computational thinking atau berpikir komputasional dan mampu menjelaskan konsep logika dan algoritma pemrograman dasar. Nah, baik anak-anak, kita mulai pembahasan tentang computational thinking atau yang disebut dengan berpikir komputasional. Computational thinking atau disingkat dengan CT adalah sebuah pendekatan dalam proses pembelajaran. Computational thinking memang memiliki peran penting dalam pengembangan aplikasi komputer. Namun, computational thinking juga dapat digunakan untuk mendukung pemecahan masalah di semua disiplin ilmu, termasuk humaniora, matematika, dan ilmu pengetahuan. Yang selanjutnya ada metode yang dipakai programmer ketika menulis program. Yang pertama ada decomposition. Yang selanjutnya ada algorithm, design, pattern recognition, dan abstract. Yang pertama ada decomposition, yaitu kemampuan pemecahan data, proses, atau masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil atau menjadi tugas-tugas yang mudah dikelola. Yang selanjutnya ada algorithm design, yaitu mengembangkan petunjuk pemecahan masalah yang sama secara bertahap sehingga orang lain dapat menggunakan langkah atau informasi tersebut untuk menyelesaikan permasalahan yang sama. Yang selanjutnya ada pattern recognition, yaitu kemampuan untuk melihat permasalahan atau bahkan perbedaan pola, tren, dan keteraturan dalam data yang nantinya akan digunakan dalam pembuatan prediksi dan penyajian data. Yang terakhir ada abstrak, yaitu melakukan generalisasi dan mengidentifikasi prinsip-prinsip umum yang menghasilkan pola, tren, dan keteraturan. Yang selanjutnya ada karakteristik berpikir komputasional, yaitu mampu memberikan pemecahan masalah menggunakan komputer atau perangkat lain, mampu melakukan presentasi data melalui abstraksi dengan suatu model atau simulasi, mampu melakukan identifikasi, analisis, dan implementasi solusi, mampu mengorganisasi dan menganalisa data, mampu melakukan otomatisasi solusi melalui cara berpikir algoritma. Dan yang terakhir ada mampu melakukan generalisasi solusi. Pengertian dari algoritma. Algoritma adalah urutan langkah-langkah yang logis menyelesaikan masalah yang disusun secara sistematis dan logis, yaitu yang dapat dicerna oleh pikiran. Algoritma, yaitu algoritma merupakan jantung ilmu informatika. Algoritma adalah jantung ilmu komputer atau informatika. Banyak cabang ilmu komputer yang diacu dalam terminologi algoritma. Mekanisme pelaksanaan algoritma oleh pemroses, yaitu algoritma harus ditulis dalam notasi bahasa pemrograman sehingga dinamakan program. Belajar memprogram dan belajar bahasa pemrograman, yaitu belajar pemrograman adalah belajar tentang metodologi pemecahan masalah, sedangkan belajar bahasa pemrograman berarti belajar memakai suatu bahasa atau tata bahasa, instruksi, dan tata cara pengoperasian kompiler. Yang selanjutnya ada beberapa notasi yang digunakan dalam penulisan algoritma. Notasi 1. Untaian kalimat deskriptif.
Notasi 2, diagram alir atau flowchart. Notasi ketiga ada prosedur kode. Notasi dalam penulisan algoritma. Ada beberapa notasi 1, 2, dan 3. Yang pertama, notasi 1, algoritma luas segi 4. Menghitung luas segi 4 dengan memasukkan nilai lebar dan sepanjang segi 4. Deklarasi yaitu luas, panjang, lebar, bilangan bulat. Deskripsinya memasukkan nilai lebar dan panjang. Hitung luas sama dengan panjang kali lebar, tampilkan luas. Notasi yang kedua, kita dimulai. Lalu input panjang lebar, luas sama dengan panjang kali lebar, output luas, baru selesai hasilnya. Yang notasi yang ketiga, algoritma luas segi 4, menghitung luas segi 4 dengan memasukkan nilai lebar dan panjang segi 4. Deklarasinya luas, panjang, lebar, integer, deskripsi, input dalam kurung n, luas sama dengan panjang kali lebar, output atau luas, dan hasilnya. Yang selanjutnya ada aturan penulisan algoritma, yaitu yang pertama judul. Komentar mengenai algoritma seperti cara kerja program, kondisi awal dan kondisi akhir dari algoritma. Yang kedua ada kamus. Pada bagian ini didefinisikan nama konstanta, nama variabel, nama prosedur, dan nama fungsi. Yang terakhir algoritmanya, yaitu pada bagian ini algoritma dituliskan. Semua teks yang dituliskan tidak di antara tanda kurung kurawa akan dianggap sebagai notasi algoritma yang akan berpengaruh terhadap kebenaran algoritma tersebut. Alhamdulillahirrabbilalamin, anak-anakku serta teman-teman semuanya, pembelajaran informatika tentang berpikir komputasional yang di dalamnya ada algoritma sudah selesai. Semoga pembahasan kali ini dapat bermanfaat serta dapat dipahami. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.